kali alam semesta. Hai jiwaku, puji Dia yang beri keselamatan. Dengarkanlah, datanglah kata-Tanya, puji dengan kesukaan. Puji Tuhan yang ajaib serta berkuasa. Perlindungan dan pengampunan-Mu diberikannya. Tidakkah kau merasakan kasih-Nya yang dikaruniakannya? Puji Tuhan yang memberi damai dan sejahtera, kebajikan dan kemurahan dijanjikannya. Kasih Allah selalu baru dan mulia, Dia sahabat setia. Saudara-saudara, Shalom dan salam damai. Pada waktu ini kita akan sama-sama mempelajari satu lagi pelajaran untuk kita renungkan bersama. Semoga renungan ini dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa, sertai kami, berkati kami, agar dapat mengerti firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kemarin kita sudah mempelajari satu pelajaran yang sangat baik. Patutkah kita marah? Dan hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk pelajaran yang begitu dapat membawa kita untuk mengerti diri kita dan juga dalam keluarga kita. Judul firman Tuhan hari ini adalah Kuasa Pengampunan. Februari 10. Ayat untuk kita renungkan bersama terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Wah, sangat baik ayat ini. Saling mengampuni. Ini berarti kita harus saling mengampuni siapapun yang ada dekat dengan kita. Saudara-saudara, ada satu kisah, cerita. Dan ini cerita adalah bagaimana seseorang itu harus dapat mengampuni. Dan apa yang terjadi kalau dapat mengampuni? Seorang yang bernama Amy, ialah seorang gadis muda yang berprinsip tinggi, tekad, berani, dan terutama sekali dia penuh dengan belas kasihan. Keinginannya untuk membawa keadilan dan kesaksamaan ke dunia menyebabkan dia mengikuti kursus pengajian tinggi tentang hubungan antara bangsa di University Stanford, California, Amerika Serikat. Apa yang dilakukan? Selepas tamat pengajian, dia telah diberikan beasiswa Fulbright untuk terlibat dalam proyek yang mempromosikan kesaksamaan dan memerangi pemisahan kaum di Afrika Selatan. Wah, satu tawaran, satu pekerjaan yang baik.
Jadi, apa yang Emi lakukan dan apa yang terjadi kepada Emi apabila hanya tinggal 2 hari saja lagi sebelum pulang ke rumahnya, sekumpulan orang muda di kampung Gugule itu menghentikannya, membawanya keluar daripada kendaraan dan menikamnya sehingga mati. Waduh, kisah yang sangat menyedihkan. Memiliki niat yang baik, tetapi akhirnya dia terbunuh. Hati ibu bapak tunang yang sedang menunggu untuk berkawin tidak lama lagi, dan rakan-rakan serta keluarga yang ditinggalkan hancur luluh menghadapi kehilangan yang tidak adil dan tidak bermakna itu. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak merasakan hancur karena kehilangan dengan cara yang tidak baik? Saudara-saudara, pasti ini menyakitkan. Apa yang terjadi kepada keluarga ini? Mereka penuh dengan kemarahan, kesakitan, dan kebencian. Reaksi semula jadi manusia terhadap perbuatan yang mengerikan ini. Sudah pasti ini akan terjadi. Karena manusia memiliki perasaan kemarahan dan juga kebencian. Karena akibat daripada kehilangan keluarga mereka bukan dengan yang baik. Ibu bapak Emi bagaimanapun menunjukkan sifat berakal mulia yang murni. Beberapa bulan selepas kehilangan yang mengejutkan itu, mereka pergi ke tempat kejadian dan bertemu dengan keluarga pembunuh dan dengan pembunuh-pembunuh itu sendiri yang meminta pengampunan. Waduh, cerita kisah yang sangat-sangat baik, di mana kisah ini sudah menunjukkan bahwa pengampunan itu adalah baik. Mereka juga mengasaskan sebuah institusi yang hari ini dijalankan di Afrika Selatan, Yayasan Emi Beheld, yang mempromosikan program kesehatan, pendidikan, seni, musik, dan rekreasi untuk mereka yang paling kurang bernasib baik. Saudara-saudara, kalau kita berada di situasi seperti ini, apakah kita ada perasaan ataupun keinginan seperti ibu dan bapak Emi? Kehilangan anak, tapi mereka malah membuat sebuah institusi di mana tempat anaknya meninggal. Dua daripada pembunuh muda itu, Notobeko Penny dan Esai Novemela, yang diajar bahwa semua orang yang tergolong dalam ras kulit putih ialah musuh jahat, telah bertobat dan telah menjalani pemulihan. Kedua-duanya bekerja di Yayasan Emi dan berkongsi warisan Emi. Wah, pasti cerita ini tidak disangka-sangka. Daripada menjadi pembunuh, menjadi seorang pelayan. Pengampunan murah hati kedua orang tua Emi menghasilkan satu siri reaksi damai dan perasaan yang baik. Mereka membebaskan diri mereka daripada kemarahan, kesakitan, dan kebencian. Semua pembunuh telah diubah melalui kuasa pengampunan. Ramai orang telah mendapat inspirasi daripada pengampunan ibu bapak Emi, sehingga mereka hari ini masih lagi ramai orang mendapat berkat daripada yayasan tersebut. Saudara-saudara, pengampunan dapat membawa berkat. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih sempurna. Pengampunan itu merupakan satu pengampunan yang sangat berkuasa, sehingga mengajak kita untuk mengampuni sesama kita, seperti yang dikatakan oleh ayat hari ini. Mungkin Tuhan tidak menjemput Anda untuk mengampuni orang yang membunuh orang yang Anda sayangi, tetapi Tuhan menjemput Anda untuk mengampuni pasangan, anak, bapak, jiran, atau ibu bapak Anda.
Jadi saudara-saudara, sudahkah saudara-saudara di luar sana mengampuni orang-orang yang terdekat dengan diri? Jika Anda telah menjadi sasaran sebarang kesalahan, berdoalah hari ini agar Roh Kudus melembutkan hati Anda dan Anda boleh menawarkan pengampunan Anda sama seperti Tuhan Yesus juga mengampuni Anda dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, betapa indahnya pengampunan yang ada dalam hidup kita kalau kita dapat lakukan itu kepada orang yang dekat dengan kita. Saat ini, pelajaran ini mengajak kepada saudara-saudara dan kita semua untuk saling mengampuni. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih di atas kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu. Kami mendapat nasihat yang penuh dengan nasihat yang baik. Terima kasih Tuhan mendengar doa ini. Inilah doa kami. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Dia Allah Khalik alam semesta. Hai jiwaku, puji Dia yang beri keselamatan. Dengarkanlah, datanglah kata-Tanya. Puji dengan kesukaan. Puji Tuhan yang ajaib serta berkuasa. Perlindungan dan pengampunan-Mu diberikannya. Tidakkah kau merasakan kasih-Nya yang dikaruniakannya? Puji Tuhan yang memberi damai dan sejahtera, kebajikan